Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siswa-siswaku. Semoga sehat selalu di rumah dan jangan lupa olahraga. Untuk minggu ini, Bapak akan membahas tentang P3K. Yaitu apa itu P3K? Yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Langsung saja untuk pembahasan materinya, yaitu isi materi dari ini. Yang pertama ada pengertian P3K, yang kedua ada tujuan P3K, yang ketiga prinsip-prinsip P3K, yang keempat peralatan P3K dan cara penanganannya, yang kelima obat-obatan dalam P3K, yang keenam kecelakaan yang sering terjadi dan cara penanganannya. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan ialah pertolongan yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter, yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban. Jadi, ini pengertian dari P3K. Selanjutnya, tujuan P3K. Yang pertama, menyelamatkan penderita dari bahaya atau maut. Yang kedua, dapat mencegah cacat pada korban. Yang ketiga, memberikan rasa tenang atau mengurangi rasa takut dan gelisah korban kecelakaan itu. Yang keempat, mencegah infeksi atau peradangan pada luka yang dialami korban. Yang kelima, kalian sebagai penolong pertama, yaitu mengantarkan korban kecelakaan ke dokter, puskesmas atau rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Ini tujuan dari P3K. Selanjutnya, prinsip sebelum menolong pada kecelakaan, yaitu yang pertama ada ini dapat kita singkat dengan patut. Yang pertama P, penolong mengamankan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum bertindak. Ini dimaksudkan jika kalian juga mengalami ataupun teman kalian yang mengalami, kalian harus mengamankan diri kalian terlebih dahulu sebelum bertindak agar lebih tenang. Yang A, amankan korban dari gangguan sekitar tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Jadi amankan dulu korbannya agar tidak ada lagi hal yang lainnya gitu. Yang T, tandai tempat kejadian sehingga orang sekitar atau orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. Seperti kalian memberi patok pada sebuah tempat kejadian sehingga orang lain itu tahu, oh ini loh ada tanda, berarti ada kecelakaan atau hal lainnya. Yang U, usahakan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau polisi terdekat di sekitar tempat kejadian. Yang T, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan berpedoman dalam urutan penanganan yang paling tepat. Jadi maksudnya sesuai apa sih lukanya, apa sih yang harus diobati, itu harus penanganan yang lebih tepat. Selanjutnya prinsip-prinsip P3K. Prinsip P3K yang pertama ada bersikap tenang dan tidak panik. Kalian sebagai penolong harus bersikap tenang dan juga tidak panik. Yang kedua, memberikan pertolongan cara yang cepat dan tepat untuk seorang korban itu. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera, jangan cepat-cepat memindahkan. Jadi maksudnya kalian harus lihat dulu seperti apa kondisi korban dan tidak usah tergesa-gesa. Yang keempat, jika ada luka, usahakan agar korban tidak melihatnya sebab dapat membuat korban itu menjadi panik. Jadi jika misalnya korban melihat luka itu besar, dia akan lebih panik dan tidak bisa tenang jika dia melihat lukanya itu. Yang kelima, setelah mendapat pertolongan pertama, segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk penanganan selanjutnya. Ini langkah akhir yang kalian lakukan, yaitu menghubungi rumah sakit terdekat. Selanjutnya peralatan P3K. Yang pertama ada kasa steril ataupun sejenis perban gitu.
merupakan sejenis kain tipis dan lembut biasa digunakan untuk membalut luka. Yang kedua ada plester obat, digunakan untuk menutupi luka kecil yang telah dibersihkan. Ini contohnya seperti Hansaplast, di mana di bagian Hansaplast pasti ada busa kecil yang ada di tengah-tengah plester itu. Selanjutnya ada gunting, digunakan untuk memotong perban atau plester. Plester ini berbeda dengan plester obat, tapi plester ini tidak ada busanya. Ini fungsinya untuk merekatkan kasa atau kain penutup agar tidak terlepas, yaitu sebagai perlekat di sini. Selanjutnya ada kapas, digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Yang keenam ada lampu senter, digunakan untuk melihat luka tertentu dengan lebih jelas. Apalagi malam hari ini lebih sangat dibutuhkan pada pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, selanjutnya obat-obat P3K. Obat pencuci luka, yaitu seperti alkohol, difanol, dan bore water. Bore water ini adalah obat pencuci mata. Jadi jika ada kotoran di mata, inilah obatnya, itu bore water. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Jadi dari obat-obatan ini yaitu menghindarkan luka dari infeksi, seperti dapat menghambat juga pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme, yaitu kuman-kuman yang menempel pada luka. Cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril. Kemudian oleskan obat pada luka itu. Selanjutnya masih sama, yaitu obat-obat pertama pada kecelakaan, yaitu untuk obat luka ringan. Betadine, ini sering sekali kalian pakai pada saat luka ataupun obat merah lainnya. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan dan juga agar luka tidak infeksi akibat kuman yang menempel pada luka. Cara penggunaannya, bersihkan terlebih dahulu luka dengan pencuci obat luka atau air terlebih dahulu. Kemudian oleskan obat ini pada luka. Selanjutnya obat luka bakar, yaitu di sini ada bioplacenton, sulfadiazin, ataupun obat tradisional atau tanamannya yaitu lidah buaya. Obat-obat ini bisa kalian temui seperti bioplacenton, sulfadiazin, itu banyak sekali di apotek-apotek atau toko obat terdekat. Kegunaannya mempercepat penyembuhan dan pengeringan pada area luka. Cara penggunaannya, setelah luka dibersihkan dan steril, kemudian oleskan obat luka bakar dan luka bakar dengan hati-hati. Jadi pengolesan obat itu harus bersifat hati-hati karena bagian permukaan luka bakar itu sangat sensitif. Jadi harus sangat hati-hati. Selanjutnya kecelakaan yang sering terjadi yang kalian alami, yang pertama itu ada pendarahan. Biasa terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh pendarahan ini. Pendarahan luar, jadi supaya tidak terlalu banyak kehilangan darah dan infeksi, harus diambil dengan tindakan yang cepat. Yang pertama, kalian bisa menekan dengan pembalut, tekan, atau perban. Jadi area yang luka atau yang mengeluarkan darah bisa kalian tahan menggunakan perban itu. Yang kedua, menekan dari atas tempat tekanan. Di sini dimaksudkan area luka itu kalian tekan, misalkan lukanya di bawah, di ujung jari, usahakan ditekan di bagian nadi di pergelangan tangan itu agar pengeluaran darahnya tidak terlalu deras. Atau bisa juga kalian angkat lebih tinggi bagian tubuh yang luka itu agar pendarahannya tidak terlalu deras keluar. Yang ketiga, menahan pendarahan dengan tourniquet, yaitu sebuah alat. Ini istilahnya menggunakan alat ini mendesak lah. Istilahnya lukanya itu telah parah atau pendarahannya sangat hebat, boleh kalian menggunakan ini. Dan setelah kalian membawa ke dokter, kalian harus memberitahunya kalau kalian menggunakan alat ini agar dapat penanganan yang lebih lanjut. Selanjutnya luka.
Luka adalah jaringan kulit yang terputus atau robek oleh suatu sebab. Yang pertama ada luka dangkal, macam-macamnya yaitu luka dangkal. Contohnya luka iris atau luka lecet. Yang kedua luka dalam. Luka dalam ini contohnya kalian tertusuk, tertembak, dan lainnya. Luka bakar, yaitu tersiram air panas, contohnya terkena bahan kimia, tersengat listrik, dan lainnya yang menyebabkan luka bakar. Selanjutnya ada luka memar. Luka memar yaitu akibat benturan benda keras yang kalian alami, seperti kalian tersandung ke benda yang keras sehingga membuat memar ataupun biasanya itu biru, bagian tubuh itu biru, itulah yang dinamakan luka memar. Pingsan, ya, ini sering kali kalian alami ataupun teman kalian, yaitu kehilangan kesadaran sementara secara tiba-tiba. Ini sebab-sebabnya perlu kalian ketahui. Gangguan saraf vagus, yaitu saraf vagus ini saraf simpatik yang ada di dalam tubuh. Tekanan darah berubah tiba-tiba, anemia, dehidrasi ataupun shock. Di sini dehidrasi kalian kekurangan cairan, yaitu bisa mengakibatkan pingsan juga, ataupun shock. Shock itu yaitu bahasa biasanya yang kalian sebut itu terkejut biasanya itu. Dasar-dasar penanganan pingsan. Yang pertama, dibawa ke tempat yang teduh dan aman, jangan dikerumuni. Yang kedua, tidurkan kepala lebih rendah dari badan, lalu kepala dimiringkan. Pakaian agak dilonggarkan agar tidak sesak atau lemas. Pakaian yang digunakan korban itu usahakan kalian longgarkan agar si korban itu tidak sesak atau lemas. Bila penderita muntah, letakkan kepalanya dalam keadaan miring agar muntahnya tidak masuk ke paru-paru. Yang kelima ada hidung diberi bau-bauan yang merangsang seperti minyak kayu putih, fresh care itu bisa juga, ataupun bahan-bahan alami lainnya. Selanjutnya setelah sadar, korban itu diberi minum yang hangat dan manis agar staminanya itu kembali lagi gitu. Dan jika belum juga, korbannya belum sadar juga, segera kalian bawa ke puskesmas terdekat ataupun dokter ataupun perawat terdekat lah agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Mungkin itu dulu materi yang dapat Bapak berikan. Jika kalian ada pertanyaan, silakan dimasukkan di Google Classroom ataupun melalui WhatsApp Bapak, tanyakan apa yang belum paham. Dan cukup sekian materi yang dapat Bapak berikan. Tetap semangat dan sehat selalu di rumah. Jangan lupa berolahraga. Sekian dan terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.